Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Mufti Fatmaningrum dengan NIM SSI 2022-02858 dengan jurusan Sistem Informasi ingin memaparkan jurnal dengan judul yang telah saya ambil, yaitu Implementasi Support Vector Machine untuk Analisis Sentimen Komentar Aplikasi Tanda Tangan Digital. Penelitian ini ditulis oleh Mita Oktavani sebagai penulis 1 dan Putri Takwa Prasetyaningrum sebagai peneliti 2. Pada penelitian ini dilatar belakangi dengan perlunya sistem otomatis untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna aplikasi tanda tangan digital di Google Play Store. Karena jumlah ulasan yang banyak dan beragam, penelitian ini menggunakan algoritma Support Vector Machine atau SVM untuk mengklasifikasi ulasan menjadi sentimen positif atau negatif. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga melatar belakangi masalah lainnya seperti di era digital yang menjadi komponen penting dengan memerlukan sistem keamanan yang baik dalam penyimpanan dan distribusi. Kemudian, peningkatan tindakan kecurangan atau fraud dalam ekosistem digital mencapai 35% sejak pandemi COVID-19. Ada pula transaksi e-commerce terindikasi mengalami kecurangan dengan 26% korban mengalami offline financial fraud dan 57% masyarakat percaya adanya fraud dalam transaksi daring. Dan juga pemerintah mengeluarkan regulasi tanda tangan digital untuk melindungi masyarakat dalam transaksi dan perjanjian elektronik. Tanda tangan digital ini dianggap sebagai transformasi untuk meminimalisir pemalsuan dokumen dan transaksi elektronik. Ulasan pengguna beragam dan sering dijadikan acuan informasi mengenai produk dan aplikasi. Dengan jumlah ulasan yang banyak memerlukan sistem otomasi dengan mengolah dana, yaitu analisis sentimen. Analisis sentimen adalah pengelolaan data tekstual otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen dalam opini. Kemudian rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Rumusan yang pertama yaitu bagaimana mengklasifikasi teks ulasan aplikasi tanda tangan digital. Jadi, pada penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Support Vector Machine atau SVM dapat digunakan untuk mengklasifikasi teks pada analisis data, ulasan komentar aplikasi tanda tangan digital. Kemudian, proses pre-processing data, pelabelan data, dan penggunaan kamus selection berperan menjadi dalam mempersiapkan data teks untuk klasifikasi. Kemudian rumusan yang kedua adalah bagaimana perbandingan kinerja metode Support Vector Machine atau SVM. Dalam mengklasifikasi ulasan dalam penelitian ini membandingkan kinerja SVM dengan menggunakan Kernel Radian Business Function atau RBF dan kernel linear. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja antara kedua kernel dalam hal akurasi dan distribusi prediksi kelas sentimen atau positif dan negatif. Lalu yang terakhir adalah bagaimana pengaruh eksperimen untuk mendapatkan akurasi terbaik dalam klasifikasi ulasan. Nah, pada penelitian ini melakukan eksperimen dengan parameter tuning, feature selection, dan penggunaan n-gram untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi parameter dan fitur yang tepat dapat secara signifikan memengaruhi performa akurasi model SVM dalam mengklasifikasi teks ulasan. Nah, secara khusus, penggunaan kernel RBF dengan parameter dan fitur tertentu menghasilkan akurasi terbaik dalam penelitian ini. Kemudian tujuan peneliti. Tujuan peneliti yang pertama ialah melakukan klasifikasi teks ulasan aplikasi tanda tangan digital. Tujuan ini untuk mengotomatisasikan identifikasi sentimen, yaitu positif atau negatif, dari ulasan pengguna aplikasi tanda tangan digital, dan untuk memahami opini pengguna terhadap aplikasi yang dapat membantu pengembangan dalam meningkatkan kualitas aplikasi.
Kemudian tujuan yang kedua yaitu membandingkan kinerja metode support vector machine atau SVM. Tujuan yang kedua ini untuk menentukan konfigurasi SVM, misalnya jenis kernel atau parameter. Yang paling efektif dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pada aplikasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana SVM akurat dan andal dalam membedakan antara ulasan positif dan negatif. Dan tujuan yang terakhir adalah mengukur pengaruh eksperimen untuk mendapatkan akurasi terbaik dalam klasifikasi teks ulasan. Tujuannya untuk mengidentifikasi teknik dan kombinasi teknik, seperti pemilihan fitur, pengaturan parameter model yang secara signifikan meningkatkan ketepatan klasifikasi sentimen, dan untuk mengoptimalkan kinerja model klasifikasi sentimen sehingga dapat memberikan hasil analisis yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat yaitu membantu pengembang aplikasi dalam menilai kekurangan atau kelebihan aplikasi. Penelitian ini menyediakan analisis sentimen dari ulasan pengguna yang secara otomatis mengidentifikasi area positif dan negatif dari aplikasi tersebut. Ini membantu pengembang untuk memahami apa yang disukai pengguna dan daerah mana yang perlu ditingkatkan, dan menjadi bahan evaluasi bagi pengembang aplikasi. Hasil analisis sentimen ini dapat digunakan sebagai data objektif dalam proses evaluasi pengembangan aplikasi. Pengembangan ini dapat menggunakan informasi untuk memprioritaskan perbaikan, merencanakan perbaruan fitur, dan mengukur dampak perubahan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Subjek dan objek penelitian. Subjeknya yaitu ulasan pengguna aplikasi tenaga digital, berarti bahwa menjadi fokus utama peneliti adalah pendapat, komentar, dan feedback yang diberikan oleh orang-orang yang telah menggunakan aplikasi tanda tangan digital. Penelitian ini mempelajari apa yang dikatakan pengguna dalam ulasan mereka. Kemudian, objeknya adalah analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Private di Google Play Store. Ini lebih spesifik. Objek penelitiannya adalah proses menganalisis sentimen, perasaan, atau opini yang terkandung dalam ulasan. Nah, selain itu, peneliti ini secara khusus berfokus pada ulasan dari pengguna aplikasi Private yang ditemukan di platform Google Play Store. Dengan kata lain, peneliti ingin mengolah ulasan-ulasan tersebut untuk memahami apakah pengguna cenderung memberikan opini positif, negatif, atau netral terhadap aplikasi tersebut. Metode penelitian. Metode penelitian ini terdapat 4, yaitu pengumpulan data atau data scraping, yaitu pengumpulan data ulasan pengguna aplikasi Private dari Google Play Store. Kemudian, processing data, yaitu pengubahan data dari tidak terstruktur menjadi data yang terstruktur. Di bagian ini terdapat tahapannya, yaitu scaffolding atau mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Kemudian, tokenizing, yaitu menghapus teks spesial, spasi, mention, tag, link, hashtag, URL, tidak lengkap, angka, tanda baca, emoji, dan duplikat karakter. Kemudian, convert slang word atau normalisasi, yaitu mengubah kata-kata tidak baku menjadi kata baku. Kemudian, negation holding atau negasi, yaitu mengatasi negasi dalam bentuk teks. Kemudian stemming, yaitu mengubah kata-kata menjadi bentuk kata dasar. Kemudian stop word removal, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Kemudian join text, menggunakan kata-kata yang terpisah menjadi kalimat utuh. Kemudian NIN removal, menghilangkan data kosong atau nol. Lalu ada pelabelan data, yaitu pemberian label pada data ulasan menggunakan kamus selection dan pembagian data. Pembagian data menjadi data latih dan data uji key vault validation dengan key sama dengan 10. Namun, selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fitur ekstraksi, yaitu menggunakan metode TF-IDF untuk menghitung bobot setiap kata dan setiap sering kata tersebut muncul dalam dokumen. Kemudian klasifikasi, pengujian dan evaluasi, perhitungan akurasi, dan visualisasi.
Proses penelitiannya yaitu pengumpulan dan processing data, pelabelan dan pembagian data, klasifikasi dengan SVM, dan evaluasi dan visualisasi. Hasil penelitian pada jurnal ini adalah model SVM dapat mengklasifikasi sentimen ulasan aplikasi tanda tangan digital. Kemudian, kernel RBF dengan parameter tertentu memberikan akurasi terbaik yaitu 98,90% pada data training dan 93.000% pada data testing. Terdapat perbedaan distribusi kelas sentimen, yaitu positif dan negatif, antara Camel RBF dan data linear. Kesimpulannya yaitu, algoritma SVM efektif untuk analisis sentimen ulasan aplikasi. Kemudian, kernel RBF dengan pengaturan parameter tertentu memberikan akurasi terbaik. Saran dan rekomendasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan kinerja algoritma support vector machine dengan algoritma klasifikasi lainnya, seperti naive Bayes, decision tree, dan lain-lain. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan eksperimen dengan metode seleksi fitur lain atau menambahkan optimasi algoritma pada tahap pengklasifikasian data untuk mendapatkan nilai akurasi yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.